Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adik Khairah Rotem Pratiwi dari kelas B15 akan menyampaikan sedikit presentasi mata kuliah Akhlak Tasawuf, materi ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Sejarah singkat Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibnu Taus Al-Tusi Al-Syafi Al-Ghazali. Secara singkat dipanggil Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali. Ia dipanggil Al-Ghazali karena dilahirkan di kampung Ghazlah di desa Ghuzala, daerah Tus, salah satu kota di Khurasan, Iran pada tahun 450 Masehi atau 1058 Hijriah. Kemudian setelah menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Hamid, maka beliau dipanggil dengan panggilan yang akrab yaitu Abu Hamid. Pada tahun 475 Hijriah, ketika Al-Ghazali memasuki usia 25 tahun, ia mulai meniti karir sebagai dosen pada Universitas Nizamiyah Naisabur di bawah bimbingan guru besarnya yaitu Imam Al-Haramain. Dalam menghabiskan sisa umurnya, Al-Ghazali mendirikan holaqoh atau sejenis pondok bagi para sufi dan madrasah bagi para penuntut ilmu. Kurang lebih setelah 5 tahun sepulang Al-Ghazali dari pengembaraan sufinya, maka pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah atau tanggal 19 Desember tahun 1111 Masehi, ia menghembuskan nafas terakhirnya di Tus pada umur 52-53 tahun. Pokok pikiran ilmu tasawuf dari Imam Al-Ghazali. Ada 2 tahap dalam pokok pikiran ilmu tasawuf Al-Ghazali. Tahap yang pertama adalah tahap kesadaran tasawuf atau mistik Al-Ghazali. Pada tahap ini ada beberapa pergumulan batin Al-Ghazali yang dapat dirumuskan pokok-pokoknya, antara lain yang pertama adalah munculnya perasaan tarik-menarik yang kuat antara keinginan meraih kesenangan duniawi dan dorongan tuntutan ukhrawi sehingga merasa terombang-ambing. Yang kedua adalah munculnya kesadaran bahwa selama ini dirinya telah terjerat oleh ilmu yang tidak penting dan tidak bermanfaat untuk menambah jalan menuju akhirat. Yang ketiga, timbul pula kesadaran bahwa selama ini tidak ada kemurnian niat atau keikhlasan dalam segala amal perbuatan termasuk mengajarkan ilmunya karena sudah tercampur oleh dorongan untuk mencari kedudukan dan popularitas. Kemudian datangnya panggilan iman dari lubuk hatinya yang terdalam untuk bersiap-siap menyongsong akhirat, mengingat umurnya yang tinggal sedikit. Tekanan batin yang semakin berat akibat hal-hal yang di atas tadi akhirnya berpengaruh terhadap fisiknya sehingga mengalami sakit-sakitan dan tidak berdaya. Nah, dalam ketidakberdayaannya itu tidak ada jalan lain kecuali berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya doanya dikabulkan sehingga memperoleh keseimbangan dan kesehatan kembali. Atas pertolongan Allah tersebut, dia mampu melepaskan ikatan-ikatan duniawi dan memulai kehidupan serta praktek sufi yang ditempuhnya selama 10 tahun hingga akhirnya mendapatkan ilham dan pengetahuan yang hakiki yang dicari-carinya. Kemudian setelah itu dia berkumpul kembali bersama keluarganya dan hidup di tengah masyarakat seperti biasa kembali. Tahap yang kedua dalam pokok pikiran tasawuf dari Imam Al-Ghazali adalah tahap penemuan tasawuf tersebut dari Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, yaitu pandangan-pandangannya tentang akal dan hati sangatlah berkaitan erat dengan upaya merumuskan bentuk keyakinannya manusia kepada Tuhan yang benar menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Bagi seorang Imam Al-Ghazali, menurutnya Tuhan itu dapat diraih dengan 2 cara, yaitu dengan cara akali dan cara batini.
Cara akali yaitu dengan cara memahami seluruh ajaran Tuhan dan mengamalkannya dalam bentuk perbuatan. Oleh sebab itu, cara akali ini berhubungan dengan syariat dan filsafat. Sedangkan dengan cara hati adalah meyakini ajaran Tuhan seyakin-yakinnya, karena tanpa keyakinan yang berbentuk keimanan, tidak akan ada kemurnian hati dalam menjalankan syariat Islam. Dalam karyanya khususnya Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menjelaskan berbagai ajaran tasawuf yang dicoba dikombinasikan dengan syariat dengan baik. Berikut adalah metode tasawuf akhlaki menurut Imam Al-Ghazali seperti taubat, sabar, kefakiran, zuhud, tawakal, mahabbah, dan ridho. Ada dua inti ajaran tasawuf dari Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah pemurnian diri dan pencapaian kedekatan kepada Allah. Nah, tasawuf Imam Al-Ghazali ini memfokuskan pada pemurnian diri dan pencapaian kedekatan kepada Allah melalui latihan spiritual seperti zikir, meditasi, dan kontemplasi. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya meninggalkan kesombongan duniawi dan fokus pada pencarian hakikat spiritual. Yang kedua adalah penyatuan ilmu dan spiritualitas. Nah, Imam Al-Ghazali itu dikenal karena kemampuannya mengintegrasikan ilmu dan spiritualitas. Imam Al-Ghazali percaya bahwa ilmu pengetahuan tanpa spiritualitas dapat menjadi dangkal, dan spiritualitas tanpa ilmu pengetahuan dapat menjadi pengirim pesan. Dapat diketahui bahwa seorang Imam Al-Ghazali adalah seorang sufi yang sangat terkenal. Begitupun dengan karya-karyanya. Salah satu karya yang sampai saat ini masih dibaca dan sangat terkenal antara lain yaitu adalah kitab Ihya Ulumuddin atau Kebangkitan Ilmu-Ilmu Agama. Selain itu, Badawi Tobanah dalam Muqaddimah Ihya Ulumuddin menuliskan beberapa karya-karya Al-Ghazali yang berjumlah 47 buah, yang antara lain bisa dibaca di sini. Silahkan bisa dibaca ya.